request XRP. Oke, kita gas XRP kayak gimana. Oke, kita akan coba cek XRP. Oke, yang masih hadir jangan lupa untuk tap-tap like-nya cuy ya, dan komen-komen ya, jangan lupa untuk tap-tap like-nya dan komen-komen ya teman, agar gue tahu siapa aja yang masih hadir. Ini ada 10 orang yang nonton, yang komen baru berapa orang nih, baru segelintir ya yang. Oke, SRP temen ya, kita akan coba cek SRP. Oke temen ya, SRP widih. SRP ini agak rawan ya sepertinya. SRP agak rawan, hati-hati. Oh kan bener, agak rawan cuy. Ini SRP ini akan ada ini ya teman, penurunan sepertinya. Tapi gue pikir ini dalam short termnya akan konsolidasi dulu ya. Tapi gue pikir ini akan ada suatu penurunan untuk SRP, jadi harap hati-hati teman. Ini akan ada penurunan, paling nggak dia akan turun di area demandnya ya. Di area demandnya di mana bang? Di sini nih. Jadi lu bisa ini SRP gue pikir dia akan turun di area kuning ini ya, di $2 lagi sepertinya. Jadi harap hati-hati temen, hati-hati banget. Ya. Kita akan coba cek ya teman, untuk beberapa indikatornya seperti apa. Oke, dari segi volume ya sudah terlihat banget, meskipun dari beberapa hari terakhir memang lumayan ya pembeliannya, tapi pembelian model-model seperti ini gue nggak bilang bahwa ini akan nge-support kenaikan ya. Ini lebih tepat dia akan cenderung bertahan ataupun ditekan. Dan kalau kita cek stok RSI di time frame 1 hari ini memang sudah kayak waktunya ya. Jadi ini memang belum confirm sih ya. Kalau belum confirm kayak gini biasanya gimana bang? Biasanya harga akan cenderung ditahan. Harga akan cenderung ketika nanti udah confirm dan dikonfirmasi juga dari segi demandnya ya. Kalau misalkan demandnya itu volume transaksinya itu banyak sellnya misalkan, ini akan udah gini longsor. Jadi makanya lu jangan masuk dulu ya, atau kalau lu mau ambil futurean tunggu di pucuk dulu baru lu sikat sell. Jadi ini seperti itu. Dan kalau gue pikir ini yang gue lihat ini XRP akan ada koreksi. Nah koreksinya sampai mana? Ke $2. Ke $2 sampai di 1,9 tadi ya. Iya $2 pas lah. Coba deh kita akan cek di yang time frame yang lebih kecil ya, bagaimana. Oke ya. Nah ini di time frame yang lebih kecil gue bisa melihat ya, ini double topnya udah kelihatan ya, double topnya udah kelihatan. Jadi gue pikir ini akan ada suatu penurunan untuk SRP ya, jangan ini dulu. Terus dari segi volumenya juga kecil banget sih ya, volume transaksinya untuk 4 jam. Jadi gue pikir kalau kita expect naik, gue pikir agak berat sekarang. Terus MACD-nya juga ini udah confirm dead cross ya. Jadi ya gue pikir ini akan ada suatu penurunan dulu untuk SRP. Meskipun yang gue lihat stok RSI di time frame 4 jam ini akan ada suatu penurunan. Ya sebenarnya ini masih di bawah sih ya sebenarnya. Sebenarnya masih ada chance untuk naik sebenarnya. Cuma memang ini gue pikir akan ada penurunan sedikit ya. Nggak terlalu banyak penurunannya. Gini nih, jadi gue pikir ini akan gini, baru dia akan up gini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada chance di sini nih, teman. Nah, di sini nih. Jadi dia ada chance turun di sini. Ya, baru dia akan ada up. Ya, jadi buat teman-teman jangan terburu-buru masuk ya.
untuk SRP. Oke, makanya tadi gue bilang ini udah double top ya, udah double top, time frame yang lebih kecil di 4 jam. Jadi harap hati-hati. Kenapa harap hati-hati? Ya karena dia udah naik tinggi terus ada double top. Ada double top, kemungkinan terus volume beberapa indikator yang gue pakai memang ini memungkinkan banget ya untuk SRP itu bisa tertekan. Ya, oke. Jadi kalau gue cek ya tadi kita bisa targetin SRP akan turun paling nggak di 2 dolar ya. Tapi kalau kita cek secara Fibo untuk area golden Fibo-nya itu kena di sekitar 2, ya sama 2 dolar 2092 ya sampai di sini 26. Nah ini adalah target kita untuk penurunan harga sekarang. Kalau nyampe di 2092 ini akan ada chance penurunan 5-6% dari harga sekarang. SRP ada potensi penurunan 5-6% dari harga sekarang. Nah kemarin itu ada yang tanya, bang, gue main future modal kecil kalah terus gimana bang? Ya karena memang future tuh didesain seperti itu, didesain buat ngancurin teman-teman yang modalnya kecil. Nah kalau buat ngakalinnya gimana bang? Buat ngakalin future, sebenarnya buat ngakalin future itu enak ya, lu modal lu gedein, leverage-nya lu kecilin. Kan lama bang ya, lu pengen aman apa enggak gitu kan? Misalkan nih lu modal 1000 dolar gitu kan, lu pakai aja leverage 5 kali gitu, atau 3 kali atau 5 kali. Kan kayak spot bang ya, gak masalah, yang penting kan masih ada leverage-nya gitu. Karena kalau dengan modal gede leverage kecil itu ibarat kata lu nafasnya bisa panjang men. Jadi lu nggak bakal kena sundul-sundul stop loss lu bakal tinggi banget gitu. Itu cara ngakalin future ya. Karena kalau lu modal kecil leverage gede, udah lu tuh outputnya jadi makanan broker. Jadi dia seperti itu. Ya udah kejawab ya. Nah oke. Kita akan lanjut ya. Jadi ini SRP ya Mas Yangkuan ya. Ini udah gue spill SRP-nya. No, kita akan lanjut request dari teman-teman yang lain ini. Siapa tadi ya? Oh ini ada nih dari Mas Herman PP bang katanya. Oke. Ini bahas Fatcoin bang dari Mas Paulus Lempang. Oke. Oke, buat teman-teman yang baru masuk ya, selamat bergabung dan jangan lupa untuk tap like-nya teman ya. Dan kalian langsung bisa komen-komen di